Pemirsa, data dari sejumlah lembaga survei menunjukkan bahwa judi online jenis slot adalah yang paling diminati para pemain judi online di seluruh dunia. Tak terkecuali di Indonesia yang ditengarai menjadi pengguna judi online slot terbanyak di dunia. Dengan nilai transaksi pemirsa, judi online ini diduga mencapai 800 triliun rupiah dalam beberapa tahun terakhir yang ternyata juga ikut menyeret sejumlah selebriti di tanah air. Saksikan selengkapnya di segmen Benang Merah. Maraknya judi online di Indonesia membuat jutaan orang menjadi kecanduan. Beberapa waktu lalu, survei Drone Emprit, sistem monitor analisis media sosial menunjukkan jumlah pemain judi online slot di Indonesia menempati posisi nomor 1 dunia dengan jumlah 200.000 lebih pemain judi slot. Judi slot memang menjadi jenis permainan yang paling banyak disukai pecandu judi secara global. Hal ini terlihat dari laporan survei QuitGamble.com, perusahaan yang memberi layanan penanganan kecanduan judi. Selama periode Juni 2023 hingga Januari 2024, QuitGamble.com menyurvei 3.320 pecandu judi dari berbagai negara yang menggunakan layanan mereka. Sebanyak 83% responden pecandu ini bermain judi secara online dan 73% terlilit masalah hutang. Mayoritas atau 72% diantaranya juga mengaku kecanduan bermain judi slot. Judi slot umumnya dilakukan menggunakan mesin pemutar gambar. Penjudi memasukkan koin ke dalam mesin, kemudian menarik tuas untuk memutar deretan gambar. Jika gambarnya berhenti dengan kombinasi atau urutan tertentu, pemain bisa mendapatkan hadiah uang. Mesin judi jenis ini umum ditemukan di kasino. Namun, seiring perkembangan teknologi digital, kini judi slot juga dimainkan secara online. Pemain akan menyetor deposit atau depo, kemudian jika menang, mereka bisa menarik hadiah uang yang mereka dapatkan. Withdraw atau WD, begitu istilah yang lazim dipakai di kalangan pemain slot. Sementara istilah gacor disematkan pada situs judi online yang seringkali dicap memberikan kemenangan. Mudahnya mengakses situs judi online di Indonesia membuat jumlah pemain judi online semakin meningkat. Meski pemerintah telah berupaya menutup lebih dari 2,1 juta situs judi online di Indonesia. Ini merupakan perintah langsung dari Pak Presiden dan ini mengindikasikan bahwa judi online adalah sebuah penyakit yang sangat serius di masyarakat. Kita lihat ada skala urgensinya, tentu perlu perhatian extraordinary dari masyarakat dan juga pemerintah karena dampak judi online ini atau judi slot ini sangat terasa di masyarakat. Guru-guru menjual laptop, terus anak-anak kecil kecanduan judi online dan banyak sekali. Sehingga kami mengambil langkah-langkah yang sangat drastis. Kita tidak mau bisnis as usual, tapi juga harus melakukan terobosan-terobosan untuk dengan segala daya upaya yang kami miliki, kami terus bertekad untuk membersihkan ruang digital atau ruang publik digital kita ini menjadi lebih bersih dan sehat. Perputaran uang judi online di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir bahkan diperkirakan mencapai 800 triliun rupiah. Mudahnya mengakses situs judi online dan gencarnya promosi di media sosial membuat judi online semakin merebak di tengah masyarakat. Menurut hasil survei terbaru Populix, sebanyak 72,4% responden pengguna internet Indonesia mengaku pernah melihat media sosial yang terpapar iklan judi online. Mayoritas atau 46% responden menilai Instagram adalah media sosial yang paling sering terpapar iklan judi online. Kemudian posisinya disusul oleh Facebook dan YouTube. Sejumlah YouTuber dan selebgram yang terbukti mempromosikan judi online pun kemudian ditangkap oleh polisi. Bahkan, sederet nama selebriti terkenal juga ikut terseret dugaan mempromosikan judi online.
Dan aku senang banget dikasih ruang untuk klarifikasi. Dan pasti aku berterima kasih banget dengan tim penyidik dari Barreskrim Cyber, sangat profesional. Dan aku juga terima kasih buat teman-teman media yang setia menunggu aku. Sekarang aku udah harus ke pekerjaan berikutnya. Ya, pastinya saya datang ke sini dengan memenuhi panggilan saja. Saya disuruh datang dan saya tidak ada niatan yang aneh-aneh. Saya memang ingin menjelaskan dengan secara detail kalau semuanya baik-baik aja. Saya tidak ikut campur dan saya tidak tahu menahu tentang ada yang namanya judi online. Jadi ini hanya kesalahpahaman saja yang terjadi. Yang saya tahu itu memang itu hanya game, sebatas game saja, tidak ada judi, dan itu kan berinteraksi lewat dari manajer saya. Jadi lewat dari Riko, dan itu semuanya kita ada bukti-bukti dan segala macam. Selain Wulan Guritno dan Amanda Manopo, sejumlah artis dan selebriti lainnya juga turut diperiksa oleh polisi. Itu tuh sudah lama. Kalau yang saya pribadi itu adalah kasus, kayaknya itu baru pertama artis yang dipanggil ke Polda Metro Jaya. Jadi itu kejadiannya itu di tahun 2017. Dan saya dari pihak kepolisian itu di BAP dan mendapat peringatan. Jadi itu saya baru pertama kalinya, dan mereka itu langsung kayak ketangkep si bandar judi online-nya itu. Dan kebetulan di situ tuh ada saya sebagai waktu itu selebgram menerima endorse judi online. Dan terus ada 50 selebgram lainnya juga yang dipanggil, seperti itu. Namun, Barreskrim Polri menegaskan pengusutan kasus dugaan promosi judi online yang melibatkan para artis maupun selebgram di tanah air belum berakhir. Saat ini, Polri masih terus menindaklanjuti kasus tersebut. Kemudian terkait dengan selebgram tadi, ya prinsipnya kita tangani, kita terus akan melakukan penanganan siapapun juga yang mempromosikan. Cuman kadang-kadang kan kendalanya ketika sudah itu kan promosinya sudah lama, barangnya dimunculkan lagi baru-baru ini. Begitu kita buka cek, websitenya sudah off, sudah tidak ada lagi. Nah ini kan juga kendala. Tapi pada prinsipnya siapapun juga bukan menjadi hambatan buat kita, selebgram ataupun artis yang akan melakukan penindakan. Selanjutnya, fenomena judi online Indonesia ternyata bertebaran dengan penipuan online, pencucian uang, perdagangan orang, narkoba, dan kejahatan terorganisir lain yang dijalankan sindikat transnasional dari sejumlah wilayah di Sungai Mekong, terutama di kota Sinukville atau Kampong Som di Kamboja.